Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Misa Leilun, yang akan memaparkan tentang pendapatan dalam mata kuliah teori akuntansi. Baiklah, kita masuk ke slide pertama tentang definisi pendapatan. Di sini ada beberapa definisi pendapatan. Yang pertama, menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23 mendefinisikan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas dalam suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian definisi yang kedua, menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 mendefinisikan pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktivitas suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Kemudian definisi yang ketiga, menurut Accounting Principle Board Statement nomor 4, pendapatan dapat diartikan sebagai kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban sebagai hasil dari penyaluran barang atau jasa sehingga berpengaruh terhadap ekuitas pemilik yang berasal dari operasional utama perusahaan dan bukan dari penanam modal yang dapat diakui dan diukur secara andal. Di sini kita melihat ya, ada dua kata kunci, yaitu peningkatan aktiva dan operasional utama perusahaan. Yang dua kata kunci ini merupakan karakteristik dari pendapatan yang nanti kita akan bahas. Ya. Ini adalah salah satu dari karakteristik pendapatan, yaitu peningkatan aktiva. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan aktiva ini? Jadi di sini saya ambil contoh, ya kan. Ini anggap saja sebagai transaksi. Jadi suatu transaksi bisa disebut pendapatan kalau transaksi atau kejadian itu dapat menaikkan aset perusahaan. Ini gambarnya, di mana asetnya itu ada kenaikan, ya. Tapi di sini kalian itu jangan salah, ya. Tidak semua kenaikan aset ini bisa munculin yang namanya pendapatan. Jadi kita lihat, tidak semuanya bisa munculin pendapatan. Karena kenaikan aset di suatu perusahaan bisa disebabkan karena banyak hal. Contohnya, ya, adanya uang masuk karena pinjaman ke orang, adanya keuntungan ketika menjual aset, karena adanya ngasih hadiah atau donasi, karena kenaikan apresial aset di perusahaan, atau karena adanya aktivitas pengiriman barang atau jasa ke pihak lain. Sehingga dalam kegiatan ini, ya, muncul yang namanya karakteristik kedua,
di mana tujuannya adalah untuk memberi batasan peningkatan aset, ya, yaitu harus berasal dari operasional utama perusahaan. Dalam hal ini, jika operasional utamanya bersumber dari aktivitas pendanaan atau investasi, maka tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Ya, untuk bisa dianggap sebagai pendapatan harus bersumber dari aktivitas operasional utamanya. Ya, jadi kalian harus ingat bahwa kalau sumbernya dari aktivitas pendanaan atau investasi, itu tidak bisa dianggap sebagai pendapatan. Tapi kalau berasal dari aktivitas operasional utamanya, itu bisa dianggap sebagai pendapatan. Ini adalah karakteristik kedua, yaitu operasional utama perusahaan. Maksud utama di sini adalah kegiatan operasional yang menggambarkan tujuan utama perusahaan. Karena dalam tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Di sini bisa kita lihat, ya, kalau pendapatan itu adalah kejadian yang meningkatkan aset, di mana kenaikan ini dikarenakan adanya pengiriman barang atau ngelakuin jasa supaya perusahaan bisa mendapat keuntungan. Ini diperlihatkan di gambar bahwa ada kejadian yang membuat asetnya meningkat. Hal ini disebabkan karena pengiriman barang atau ngelakuin jasa supaya perusahaan dapat keuntungan. Secara teknis, kadang memang pendapatan baru timbul bukan pas adanya kenaikan aset aja, tapi pas ada yang namanya penurunan kewajiban. Ya, contohnya seperti pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Unearned revenue ini adanya di kolom liability, dan pada waktu pendapatan yang kita laporkan, unearned revenue ini akan berkurang. Tetapi jangan salah, sebelum adanya penurunan liability, ini pasti ada kenaikan aset lebih dahulu. Penurunan liability ini hanya kejadian lanjutan setelah terjadi yang namanya kenaikan aset. Ketika kita ngakuin unearned revenue, kita terima uang dari customer, dan uang ini mengakibatkan kenaikan aset. Hanya saja pendapatannya nggak bisa kita akuin langsung aja, baru bisa kita akuin nanti setelah kita ngirim barang atau ngelakuin jasa buat customer kita. Ya, jadi tetap ya, untuk menganggap suatu transaksi atau kejadian sebagai pendapatan harus terjadi kenaikan aset di perusahaan. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan merupakan pencatatan jumlah nominal mata uang ke dalam sistem akuntansi, sehingga nominal tersebut terrefleksi dalam laporan keuangan. Pendapatan hanya dapat diakui apabila dapat memenuhi aspek terukur atau measurability dan andal atau reliability berdasarkan kriteria pengakuan pendapatan. Di sini akan saya jelaskan mengenai kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement Financial Accounting Concept nomor 5, kriteria pengakuan pendapatan yang pertama adalah telah terrealisasi atau realis, yaitu apabila telah terjadi transaksi pertukaran barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan kas, klaim untuk penerima kas dan mempunyai kepastian akan segera terrealisasi. Untuk yang kedua, telah terbentuk atau earn,
yaitu apabila kegiatan memproduksi barang atau jasa sudah berjalan dan secara substansi telah selesai. Kriteria pengakuan pendapatan yang kedua menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23. Di sini mengakui pendapatan apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan dapat mengalir ke perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Dengan kata lain, pendapatan dapat diakui apabila memenuhi 5 kriteria sebagai berikut. Pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang pada konsumen. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara handal. Jadi itu adalah pengakuan pendapatan. Ini adalah ilustrasi bagaimana cara mengakui pendapatan. Setelah kita tadi mengetahui transaksi atau kejadian yang seperti apa yang bisa dianggap pendapatan, kemudian kita akan mengetahui cara bagaimana mengakuinya. Cara mengakui pendapatan itu tidak lepas dengan satu konsep akuntansi, yaitu matching principle. Secara simpel, matching principle ini adalah semua hasil perusahaan yang dilaporkan harus matching dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil tersebut. Dalam akuntansi, apa yang dihasilkan perusahaan itu biasanya digambarkan dengan pendapatan, dan usaha yang dilakukan oleh perusahaan digambarkan dengan biaya. Pendapatan dan biaya ini terbentuk secara bersamaan ketika ada usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Ini penting ya. Jadi pendapatan itu bukan merupakan hasil transaksi tertentu. Jadi di sini banyak yang salah kaprah yang menyatakan bahwa pendapatan itu merupakan hasil dari transaksi. Jadi bukan ya. Pendapatan itu terbentuk ya, atau bahasa kerennya itu to be earned ya, bersamaan ketika operasional perusahaan berlangsung. Inilah yang namanya ini yang membedakan antara pendapatan dengan penjualan ya. Jadi sesuai dengan kriteria pengungkapan yang saya jelaskan di atas, bahwa pendapatan itu menurut FASB dalam SFAC nomor 5 ya kan, harus terbentuk dulu ya, harus ada kriteria yaitu terbentuk dan terrealisasi. Jadi pendapatan ini terbentuk atau to be earned ya, to be earned bersamaan ketika operasional perusahaan berlangsung. Operasional perusahaan itu ada macam-macam di perusahaan ya. Misalnya dari beli bahan produksi barang, jual barang, sampai dengan yang namanya menagih piutang. Nah, yang namanya pendapatan itu dia terbentuk bahkan sebelum penjualan terjadi. Pendapatan dianggap sudah terbentuk seiring dengan berjalannya operasional perusahaan.
Dalam akuntansi, konsep pembentukan ini disebut dengan earning process approach atau activity approach, ya. Pendekatan ini dibangun dari konsep yang namanya konsep matching principle, karena baik pendapatan dan biaya terbentuk seiringan dengan proses operasional perusahaan. Selisih pendapatan dan biaya itu adalah laba atau profit. Laba ini juga terbentuk bersamaan dengan pembentukan pendapatan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh setelah ini mengenai kegiatan sebuah pabrik, ya. Jadi di sini ada gambar grafik, ya. Misalnya dalam suatu pabrik ini di sewaktu-waktu memproduksi barang. Katakan dimulai dari produksinya di titik A. Produksi barangnya hingga di titik B. Barangnya itu selesai diproduksi dan masuk ke gudang menjadi barang jadi, ya. Kita lihat di titik A dan titik B. Nah, kemudian kita lihat di kolom warna coklat ini. Selama proses dari titik A dan B ini berlangsung, itu pasti ada yang namanya production and administration cost. Jadi ada biaya produksi dan administrasi yang sudah berjalan. Kos produksi dan kos administrasi ini sudah dikorbanin oleh perusahaan. Dengan kata lain, ya, sudah menjadi biaya, ya, karena ada usaha yang dilakuin sama perusahaan. Ini kita lihat ada biaya di gambar, ada tulisan expense, itu udah jadi biaya. Kemudian sesuai dengan konsep matching principle, pendapatan sebenarnya di posisi ini udah terbentuk seiringan dengan biaya ini. Karena biaya dan pendapatan terbentuk, otomatis selisihnya merupakan profit juga akan terbentuk di sini. Hanya memang sampai di titik ini, kos pendapatan belum objektif karena baru sepihak ditentuin. Sebelum ada penjualan dan belum ada pihak yang lain sepakat dalam menghargai kosnya sebesar itu. Jadi pada titik A dan B itu kos pendapatannya itu belum objektif, ya. Kalau misalnya si perusahaan pabrik ini melakukan penjualan, ya, misalkan di titik C, ya, kita lihat di titik C, pastinya selama proses penjualan ini akan terjadi kos-kos penjualan dan administrasi lagi. Ya, makanya di situ di gambar warna biru ada selling and administrasi cost, ya, yang nantinya akan dikorbanin menjadi biaya. Sama seperti tadi, sesuai dengan matching principle, pendapatan yang terbentuk lagi seiring dengan adanya biaya-biaya ini, ya. Bedanya di sini, untuk di sini sudah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pembeli untuk besaran kosnya. Sehingga kita bisa bilang di rentan ini kos pendapatan sudah bisa diukur secara objektif karena kosnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini ditandai dengan adanya kerelaan pihak lain atau pembeli buat ngasih uangnya atau menjanjikan untuk memberi uangnya sebesar kos pendapatan tersebut. Nah, ketika udah ada kesepakatan dari pihak lain untuk membayar atau bisa dibilang kos pendapatan ini sudah terjadi secara objektif dan hampir pasti bisa ditentukan besarannya, ini istilah tekniknya sudah disebut dengan pendapatan atau
sudah terrealisasi. Jadi pada titik C ini sudah terrealisasi. Ya, karena sudah ada kesepakatan. Ya, tapi belum final. Ya, jadi kalau yang titik A sampai B belum objektif, kalau A, B, C sudah terjadi, itu sudah objektif karena sudah ada kesepakatan. Kalau misalnya sudah dijual, ya, dan pabriknya itu nagih sampai uang diterima, katakannya dalam menagih itu sampai di titik D, itu ada kata-kata collect and administrasi cost, ya kan? Ini juga sama, pasti ada kos-kos penagihan dan administrasi yang terbentuk. Pendapatan juga terbentuk lagi di sini. Dan di titik D ini, proses pembentukan pendapatan sudah beres. Pendapatan sudah terbentuk secara penuh di sini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan dimana kita melakukan untuk ngakuin pendapatan di laporan keuangan? Ya, untuk mengakui pendapatan ada dua kriteria, ya. Yang pertama sudah terbentuk atau to be earned, yang kedua sudah terrealisasi atau release. Kalau misalnya dari gambar yang ini, yang tentang pabrik ini, pendapatan baru bisa diakui di titik mana, baru bisa diakui di titik B dan antara di titik B dan titik D. Karena dalam rentang ini pendapatan sudah terbentuk dan terrealisasi. Sedangkan titik A dan B pendapatan itu belum terbentuk. Baru terbentuk tetapi belum terrealisasi. Ya. Terus bagaimana nih kalau misalnya terrealisasi dulu baru terbentuk? Ya, kalau pendapatannya terrealisasi dulu baru terbentuk. Ya. Jadi di gambar ini adalah pendapatannya terbentuk dulu baru terrealisasi. Gambar selanjutnya ini adalah pendapatan yang terrealisasi dulu baru terbentuk, ya. Ini contohnya ketika kita dapat kontrak penjualan. Jadi memang udah sepakat atau bahkan dibayar di awal, tetapi belum melakukan pekerjaan. Ya, di sini pendapatan sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk. Ini juga sama, belum bisa diakui menjadi pendapatan. Karena syaratnya harus dua-duanya, ya, terbentuk dan terrealisasi. Nggak bisa salah satu. Jadi kita harus nunggu sampai ada usaha yang dilakukan perusahaan untuk pendapatannya bisa terbentuk. Barulah kita ngakuin yang namanya pendapatan. Jadi, ya, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pendapatan itu harus memenuhi dua syarat tadi, ya. Kapan kita bisa ngakuin itu tempatnya itu beda-beda, ya, bisa beda-beda waktunya. Dan secara teori semua itu benar selama pendapatan itu sudah terbentuk dan terrealisasi, ya. Jadi intinya dua syarat itu harus dua kategori pendapatan itu harus terpenuhi dulu, terbentuk dan terrealisasi, baru kita bisa mengakui pendapatan. Selanjutnya adalah pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai tukar atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam transaksi yang wajar.
IAI mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar yang diterima atau yang akan dapat diterima. Potongan tunai, retur penjualan, diskon usaha, rabat volume, dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan. Penyajian pendapatan. Dalam menyajikan pos pendapatan dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, pendapatan harus dipisahkan antara pendapatan dan keuntungan, serta keuntungan harus dipisahkan menjadi pos biasa dan luar biasa. Jadi dalam menyajikan pos pendapatan itu harus dipisahkan, ya. Pengungkapan pendapatan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, di mana perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut. Pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari penjualan barang, jasa, bunga, dividen, dan royalti. Kemudian, yang terakhir, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Baiklah, sampai di sini dulu topik teori akuntansi pendapatan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai biaya atau expense. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.